Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Quality Club, terima kasih sudah hadir. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan bahas mengenai tinjauan manajemen dan ya waktunya tidak lama. Jadi nanti karena waktunya tidak lama, saya juga menyiapkan materinya tidak terlalu banyak. Silakan saja kalau seandainya nanti saya lagi mempresentasikan materi ini, bila ada pertanyaan ya. Walaupun di akhir materi ini pun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, hampir 50 pertanyaan diajukan, lebih dari 50, tapi saya sortir menjadi 15 ya. Jadi mohon maaf bagi nanti yang pertanyaannya tidak muncul di dalam materi ini. Bapak Ibu semuanya, ini tinjauan manajemen salah satu persyaratan yang wajib oleh ISO 9001/2015. Ya, ini sebentar saya Oke, ya, persyaratan ISO 9001/2015 itu tercantum di dalam pasal atau klausul 9.3 ya, mengenai tinjau manajemen atau bahasa aslinya manajemen review. Jadi tujuan daripada tinjau manajemen ini untuk menilai kinerja sistem ya. Jadi ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam tinjau manajemen ini. Apakah sistem itu suitable, adequate ya, memadai atau efektif ya. Jadi tujuannya adalah untuk menilai tiga pertanyaan ini. Apakah sistem yang kita jalankan ini memang sudah sesuai dengan tujuan perusahaan ya. Itu yang pertama. Kemudian apakah sistem yang kita terapkan ini betul sudah memadai ya, apakah sistem sudah memadai dan apakah efektif tentunya. Suitable itu artinya sesuai. Saya seringkali melihat beberapa perusahaan itu sistem manajemennya tidak sesuai dengan tujuan perusahaan ya. Jadi mungkin bahkan saya pernah melihat ada satu perusahaan yang punya dua sistem. Jadi sistem ISO maupun sistem yang benar gitu, sistem yang benar-benar diterapkan di perusahaan itu. Mengapa bisa begitu saya juga nggak tahu. Jadi ada dua paralel ya. Jadi ada sistem ISO yang diterapkan, kemudian ada sistem manajemen yang benar-benar mereka terapkan ya, yang aslinya. Nah itu tidak suitable, tidak sesuai. Ya. Nah itu menjadi pertanyaan. Kemudian memadai, adequate, apakah sistem manajemen yang diterapkan ini sudah memadai, sudah cukup atau belum? Ya. Dan efektif ya, ini yang agak sulit untuk menjawabnya, efektif apa tidak. Ya. Kita lihat apakah sistem yang kita lakukan ini efektif apa tidak ya. Saya lihat masih banyak sekali ya, mungkin nanti kita bisa discuss. Banyak perusahaan yang menerapkan ISO ini memang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, jadi agak banyak. Malah saya lihatin malah justru kok malah bukan dibuat sistem manajemen, melainkan sistem dokumentasi yang disiapkan ya. Seperti itu. Sekali lagi, jadi tujuan daripada penerapan ISO ini, tinjau manajemen ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan ini ya. Judulnya itu adalah tinjau manajemen ya. Tujuan tinjau manajemen secara berkala ya, itu bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu maupun setiap bulan atau per kuartal, per semester, per tahun. Di dalam standar hanya disebutkan itu secara berkala, tapi tidak dinyatakan berkala itu berapa kali ya. Jadi bisa juga setiap minggu atau setiap hari bahkan, atau setiap bulan, atau per kuartal, atau per semester, atau per tahun. Pada umumnya tinjau manajemen itu dilakukan di perusahaan per tahun, sekali setahun ya, dan biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya audit internal. Namanya tinjau manajemen itu seringkali diartikan sebagai satu rapat tinjau manajemen ya. Banyak sekali nanti model tinjau manajemen, nanti akan saya ceritakan di berbagai perusahaan itu model-model tinjau manajemen yang dilakukan ya. Tinjau manajemen umumnya dilaksanakan dalam bentuk rapat, meski dapat bukan satu-satunya cara ya. Cara lain untuk melaksanakan tinjau manajemen misalnya laporan bulanan, menyerahkan laporan bulanan kepada manajemen puncak, itu juga adalah salah satu bentuk manajemen review atau tinjau manajemen. Jika tinjau manajemen dilaksanakan dalam bentuk rapat, pertemuan biasanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau beberapa kali ya. Business planning atau annual meeting dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya. Jadi umumnya satu kali setahun atau paling banyak saya lihat ada 2 kali setahun ya.
Kalau tempat Bapak Ibu semuanya berapa kali tinjau manajemen dilakukan? Setahun sekali kah? Atau per kuartal atau per semester? Kwartal Pak saya. Per kuartal ya? Iya Pak. Berarti 4 kali ya Pak? Iya. 4 kali. Mungkin yang lain ada yang setiap bulan mungkin? Oh, di tempat saya tergantung tingkat banyaknya penyimpangan, Pak. Hmm, Oke. Ya. Tingkat banyak penyimpangan ya. Berapa? Jadi relatif ya, bisa mungkin tahun lalu ada 3 kali, mungkin tahun ini bisa 4 kali gitu ya, tergantung dari banyaknya penyimpangan. Ya, betul, Pak. Sebagai improvement kami ya kan. Oke, nah tadi kalau saya kembalikan ke atas ya, jadi menjawab 3 pertanyaan ya. Mungkin banyak pertanyaan itu apa tadi penyimpangan itu kaitannya dengan kesesuaian ya, sustainable ya, atau efektif ya. Oke, saya juga belum pernah lihat sih yang ada setiap hari ya, tapi itu diperbolehkan ya. Setiap minggu juga jarang saya lihat. Setiap bulan saya pernah lihat, jadi 12 kali dilakukan tinjau manajemen atau manajemen review. Tadi sudah saya jelaskan di sini, biasanya umumnya dilakukan dalam bentuk rapat. Namun misalnya seorang manajer melaporkan kepada direksi, itu pun juga salah satu bentuk manajemen review atau tinjau manajemen. Nah ini berbagai bentuk ya, yang sebelah kiri ini yang umumnya dilakukan ya, bentuk meeting. Ini kebetulan adalah foto gathering kita Quality Club dulu, saya lupa di mana nih, kalau nggak salah Bekasi ya. Jadi saya ambil ilustrasinya, umum dilakukan manajemen review itu dalam bentuk meeting ya, dan biasanya meeting ini dihadiri oleh harus dihadiri oleh manajemen puncak atau direksi ya. Dikoordinir atau di guide oleh manajemen representatif. Seperti itu yang umumnya dilakukan. Tapi boleh juga mungkin sekarang ya, apalagi yang di Jakarta nih, mungkin minggu besok kita sudah lockdown kembali, sehingga mungkin nanti manajemen reviewnya dilakukan secara online, itu pun juga diperbolehkan ya. Ini yang bentuknya online ya, seperti itu juga boleh online ya, ini juga untuk dalam bentuk online juga. Atau ini saya maksud dengan menyerahkan laporan ya. Nah, jelas seorang manajer melakukan laporan, itu pun juga bentuk dalam tinjau manajemen atau manajemen review. Tetapi dari semua yang paling banyak itu adalah memang dalam bentuk rapat ya. Yang tadi sudah disebutkan, ada yang per kuartal, ada yang tergantung dari penyimpangan atau bahkan per bulan, dan yang paling umum adalah per tahun. Ini ada sejumlah agenda ya, agenda tinjau manajemen yang harus dibahas. Jadi ada berapa nih? Ada sampai F ya, ada A, ada B ya, kemudian ada C, D sampai dengan F. Jadi agenda tinjau manajemen itu sudah ditentukan oleh standar ISO, antara lain membahas sejumlah pembahasan ini. Saya akan bahas satu persatu ya, yaitu pertama adalah membahas mengenai tindak lanjut tinjau manajemen yang lalu. Jadi mungkin tahun yang kemarin atau yang sebelumnya hasilnya seperti apa, itu dibahas di dalam tinjau manajemen yang sekarang ya, untuk mengetahui progresnya. Yang berikut adalah mengenai isu internal dan isu eksternal. Ya. Saya kira kita sepakat ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa isu yang sekarang ini adalah tentang COVID, itu harus sudah dimasukkan ya di ISO 9000. Wabah COVID-19 ini itu tentu berdampak terhadap bisnis atau bidang usaha perusahaan kita bekerja ya. Nah, apakah misalnya kalau dulu sudah diterapkan mengenai penanganan COVID, bagaimana sekarang? Apa ada isu yang baru, baik itu internal ataupun eksternal? Kemudian juga dari isu internal dan eksternal itu mungkin juga ada peluang-peluang yang bakal muncul ya, terkait dengan wabah COVID ini. Saya pendengar mungkin dari Bapak Ibu semuanya, selain wabah COVID-19, apa saja yang menjadi isu, baik itu internal atau isu eksternal? Silakan. Masalah LSM, Pak. LSM ya. LSM, apa itu Pak isunya LSM?
Ya isunya kalau mereka kita nggak pakai apa ya orang lokal kan eh, operasional kita bisa berpengaruh Pak, bisa di stop sama mereka Pak. Oke, oke. Jadi ada semacam isu ya. Jadi isunya ini apa? Kira-kira mungkin mereka selalu apa? Ingin bekerja sama terus ya Pak ya. Tapi kadang-kadang mengganggu begitu ya kelihatannya LSM ini. Ya mereka ini ingin diikut sertakan juga Pak di situ. Intinya sih mereka akan diikut sertakan. Biasanya tuh yang saya tahu nanti setelah kita mengetahui isunya, nanti tentu ada langkahnya ya. Langkahnya seperti apa? Apakah semacam social responsibility ya atau seperti itu kira-kira ya Pak ya, Pak Agus ya. Ya Pak, seperti itu. Ya kita merekrut kebijakan kami sih ada. Terpaksa kami melakukan untuk perekrutan karyawan tuh 80-20. Jadi 80% itu lokal, 20%-nya tuh dari luar kota gitu. Jika itu menjadi isu yang dalam rapat tinjauan manajemen itu tentu dibahas dalam tinjauan manajemen, nanti dievaluasi lagi apakah ini tetap menjadi isu apa tidak ya di dalam rapat tinjauan manajemen tersebut yang sekarang itu ya. Itu yang dimaksud dengan agenda pembahasan mengenai isu ya. Isu internal dan isu eksternal ya. Sekarang dalam waktu dekat mungkin ada isu mengenai politik ya, pilkada dan seterusnya, itu juga saya tidak tahu apakah ada dampaknya terhadap kinerja perusahaan atau tidak ya. Itu juga bisa ya sebagai isu eksternal dimasukkan, dan nanti kalau memang sudah dimasukkan nanti bisa di review lagi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ini standar ISO memasukkan aspek isu internal dan eksternal sebagai dasar untuk kita membangun sistem ya. Di sini ada isu internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu internal, budaya dan seterusnya. Eksternal ini bisa politik ya, bisa ekonomi ya. Jadi artinya sistem manajemen kita itu tidak berpengaruh karena internal saja, tapi juga pasti berpengaruh dari eksternal juga ya. Mungkin secara tidak langsung kita juga akan berpengaruh nih kinerja kita dengan terjadinya perang dagang yang antara Amerika dan China misalnya ya. Wabah COVID itu juga ya, seperti itu. Belum sebentar lagi nanti Brexit mungkin juga ya, politik, dan mungkin juga pilkada. Nah, jadi kelihatannya memasukkan aspek isu internal eksternal itu mengatakan bahwa kinerja dari satu perusahaan itu tidak hanya bergantung hanya internal saja, tapi juga bergantung pada atau bergantung pada isu-isu eksternal ya. Yang berikut C itu adalah informasi kinerja sistem manajemen mutu ya. Kita membahas dalam tinjauan manajemen juga dibahas mengenai kepuasan pelanggan atau feedback dari pihak-pihak yang terkait ya, kepuasan pelanggan. Banyak sekali cara melakukan kepuasan pelanggan, namun yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan kuesioner ya. Masih banyak lagi metode yang lain. Nah, hasilnya bagaimana? Apakah pelanggan puas atau tidak? Kalau tidak puas, nanti dibahas dalam tinjauan manajemen. Kalau puas, bagaimana supaya lebih puas lagi? Rasanya juga susah ya menilai kepuasan pelanggan ya. Pada prinsipnya manusia kan nggak pernah puas ya. Makanya saya juga kadang agak bingung juga dengan elemen ini, kepuasan pelanggan. Bagaimana kita menilai suatu kepuasan pelanggan sementara manusia tidak pernah puas? Ya. Susah ini. Mudah-mudahan ke depan dihapus saja lah ya. Nomor 2 adalah pencapaian sasaran mutu ya. Kita punya sasaran mutu atau KPI ya. ISO menyebutnya sasaran mutu, bisa juga disebut target atau KPI. Nah, itu kan harus dimonitor tercapai apa tidak. Nah, itu juga dibahas, merupakan agenda pembahasan dalam tinjauan manajemen. Kemudian kinerja proses dan kesesuaian produk ya. Kinerja proses dan kesesuaian produk ini membahas masalah proses-proses internal ya. Kalau Anda di perusahaan manufaktur itu biasanya mengenai production, quality, ya, maintenance, mengenai proses-proses. Kalau di jasa itu mengenai order handling, ya, proses service, ya, kesesuaian produk ini maksudnya adalah kalau di manufaktur seperti quality ya, reject rate seperti itu dibahas mengenai itu. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif ini kaitannya dengan permasalahan-permasalahan internal. Statusnya seperti apa ya, kita punya permasalahan biasanya apa ya, ditulis di dalam apa form tindakan koreksi dan pencegahan, form TKP atau form permintaan
tindakan koreksi dan pencegahan itu banyak sekali apa namanya. Ada juga orang membuatkan form NCR, non-conformity report, ada yang membuat corrective action report, ya. Nah itu dilihat selama ini ada berapa ya? Ada 20 misalnya tindakan koreksi pencegahan dan 20-nya sudah tidak lanjut, ya. Kemudian hasil monitoring dan pengukuran nomor 5 ini kaitannya juga monitor bagaimana apa namanya hasil audit internal, kemudian ya hasil-hasil monitor yang kita ukur, yang kita monitor, misalnya contoh ya sasaran mutu, terus kemudian hasil audit internal, hasil daripada manajemen review juga itu juga menjadi pembahasan di nomor 5. Ya. Di nomor 6 hasil audit, ya, membahas laporan audit, hasil audit internal maupun eksternal. Ya. Saya menyarankan untuk membahas hasil audit di dalam tinjauan manajemen itu tidak usah membahas mengenai temuan-temuannya, tetapi mengenai proses auditnya sendiri, ya. Seringkali proses audit itu mungkin berjalan tidak lancar, schedule-nya 2 hari jadi 3 hari, dan seterusnya misalnya. Ya. Atau mungkin kualifikasi auditor yang kurang mumpuni, ya, sehingga banyak keluhan-keluhan. Ya. Jadi membahas mengenai proses-proses audit yang telah berlangsung. Kalau membahas, seringkali saya lihat yang dibahas dalam tinjauan manajemen adalah hasil-hasil audit, ya. Saya kira itu bahas saja di forum audit internal, tidak di manajemen, ya. Misalnya contoh, Anda melaporkan, ya kemarin sudah dilakukan audit internal selama 2 hari, temuannya ada 20 dan 20 sudah close, atau 15 sudah close, sisanya mungkin belum. Ya. Nomor 7 mengenai kinerja supplier, ya. Ini ya kita lihat dari hasil evaluasi supplier, subkontraktor, gimana hasilnya itu juga dilaporkan dalam tinjauan manajemen. Ya. Sekali lagi tinjauan manajemen ini adalah melaporkan kepada manajemen, ya, melaporkan kepada manajemen dengan agenda yang sudah ditentukan. Yang D adalah kecukupan sumber daya. Ya, ini kaitannya sumber daya bisa sarana prasarana maupun sumber daya manusia, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Yang E adalah keefektifan tindakan dialami terhadap risiko dan peluang, ya. Kita membahas mengenai risiko dan peluang, ya. Biasanya dibuatkan tabel risk register, ya, apa isunya, kemudian apa dampaknya, bagaimana pengendaliannya. Nah itu nanti dilihat berapa risiko yang ada di satu perusahaan, ya, mungkin ada 100 risiko dan semuanya risikonya adalah rendah, tapi ada beberapa yang mungkin sedang dan seterusnya. Yang terakhir adalah improvement. Improvement ini adalah perbaikan, ya, atau saran-saran, itu juga sebaiknya harus disampaikan, ya, dalam tinjauan manajemen ini. Biasanya improvement ini cukup banyak yang diberikan kepada dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah agenda tinjauan manajemen, ya. Jadi ini dikatakan tinjauan manajemen sudah dilakukan itu apabila poin A sampai dengan F itu telah dilakukan. Berapa kali dilakukannya itu tidak ditentukan, artinya bisa sekali dalam setahun, artinya bisa kita lakukan dalam satu rapat, semua membahasnya, atau tadi, ya, bisa dibuatkan per kuartal, mungkin nanti di kuartal pertama kita membahas mengenai A dan B, ya. Kemudian kuartal yang berikut kita membahas mengenai C, atau membahas mengenai yang lain-lain, yang lain di sini. Jadi bisa per pokok masalahnya. Atau biasanya seorang manajer melaporkan hasil produksinya, berarti dia sudah melakukan manajemen review untuk poin C dan nomor 3, ya, kinerja proses dan kesesuaian produk. Dia melaporkan itu. Seorang maintenance manager sudah melaporkan kepada direksi, berarti dia sudah melakukan manajemen review atau tinjauan manajemen untuk poin C dan 3 misalnya. Ya, makanya tadi di depan itu ada kegiatan yang bisa dilakukan setiap hari. Maksudnya itu. Ya. Pak Zul? Ya, silakan Pak Rudi. Pak, boleh bertanya ya Pak? Ya. Ya, silakan. Pak, dari agenda tinjauan manajemen ini ada poin A sampai F, Pak. Apakah itu harus dipenuhin sesuai standar, Pak? Jadi harus kalau nggak ada salah satu berarti kita nggak comply atau bagaimana, Pak?
Ya, jadi memang harus semuanya Pak Rudi ya dipenuhi. Artinya ini yang harus dilakukan. Jadi membahas poin-poin ini ya, dari A sampai F. Jadi tidak boleh ada yang terlewat ya Pak. Jadi seperti saya bilang, kita sudah melakukan tinjau manajemen ini apabila sudah membahas A dan F itu sudah terpenuhi. Jadi jangan ada yang dilewatkan. Misalnya katakan, oh kali ini kalau Bapak bilang katanya tadi 4 kali ya, 4 kali kalau nggak salah per tahun. Ya mungkin yang kuartal pertama Bapak membahas mengenai A, terus kemudian ada di bagian poin di sini, tapi dalam setahun sudah terpenuhi semuanya, berarti sudah melakukan tinjau manajemen 1 kali Pak. Begitu. Ya. Dan poin C itu kan 1 sampai 7 Pak, itu juga harus semua terpenuhin Pak? Ya, harus dibahas ya. Oke, Pak Zul. Jadi semua harus dipaham, makanya ada juga yang kadang-kadang dibuatnya di copy 1 tahun harus selesai semua itu. Atau setidaknya kalau misalnya ada juga yang bisa dilakukan, seringkali orang membuatkan dalam 4 jam selesai semua Pak, ya itu juga ya. Jadi bisa seperti itu. Artinya dikatakan tinjau manajemen sudah selesai apabila sudah dilakukan semua pembahasan ini. Ya. Pernah saya lihat ada satu perusahaan yang membuatnya itu setiap 2 bulan ya. Ya dia berganti-ganti Pak. Jadi misalnya yang meeting yang kali ini dia membahas A sama D gitu ya. Terus kemudian ada B sama apa. Terus nanti dari yang pertemuan berikutnya pembahasan ini, dan di pembahasan yang lagi yang lain ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tinjau manajemen ini bukan hal yang baru sebenarnya ya. Cuman agendanya sudah ditentukan oleh standar ISO. Saya kira bagi perusahaan yang belum ISO itu mereka selalu melakukan misalnya nomor C, nomor 3 ya. Kinerja proses itu pasti dibahas setiap hari saya yakin. Terus pencapaian sasaran mutu minimal untuk bagian sales itu kan dibahas ya, pencapaian target salesnya mereka. Ya. Terus kemudian mungkin hasil audit tidak lah ya, kalau mungkin, tapi juga mungkin ada saja audit dari customer ya kan. Ya. Terus mungkin juga bagian pembelian juga membahas mengenai supplier, performa supplier dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah satu review yang sudah ditentukan oleh standar ISO. Baik Pak. Ini adalah salah satu bentuk notulen rapat ya. Nanti silakan mau diadopsi. Ini agenda tinjau manajemen. Jadi tindak lanjut dari tinjau manajemen, permasalahannya apa di sini, lalu nanti actionnya apa, siapa yang bertanggung jawab, kapan batas waktunya. Ini adalah satu format yang sederhana yang saya siapkan jika mau ada yang mau mengadopsi untuk kita membuat satu notulen rapat tinjau manajemen ya. Tentu ini yang buat melakukan 1 kali meeting ya. Di sini ada agendanya tadi sudah kita bahas. Kemudian dituliskan di sini ya, permasalahannya apa, actionnya apa ya. Kemudian PIC-nya siapa atau yang bertanggung jawab siapa dan kapan batas waktunya. Misalnya katakan permasalahannya adalah ada beberapa tindak lanjut dari manajemen yang lalu tidak bisa dilaksanakan karena permasalahan biaya ya. Apa actionnya? Ya, siapa yang bertanggung jawab dan apa batas waktunya. Terus kemudian dan seterusnya. Lalu kapan kita tuliskan permasalahan, action dan seterusnya? Ada 2 metode ya. Metode pertama adalah sebelum meeting ini sudah ditulis semuanya. Permasalahannya apa, actionnya apa, PIC-nya siapa, batas waktunya kapan. Jadi semua sudah lengkap. Sehingga pada saat meeting itu mereka cuma membacakan saja. Itu pun saya kira boleh dilakukan ya, model pertama. Model yang kedua adalah pada saat meeting baru dibahas nih permasalahannya apa, lalu actionnya apa, PIC-nya apa, dan batas waktunya apa. Itu juga boleh, cuman itu agak lama ya kelihatannya. Seperti itu. Perubahan isu internal eksternal, ya mungkin apa tadi ya, kaitannya dengan COVID atau dengan tadi LSM atau dengan apa ya, misalnya dolar yang makin naik ya, sekarang kan juga makin naik sehingga akhirnya pembahasan itu menjadi isu lagi, apa actionnya, siapa yang bertanggung jawab dan kapan batas waktunya. Ya. Kemudian kepuasan pelanggan ya, kemarin sudah melakukan kepuasan pelanggan, permasalahannya adalah dari 50 survei yang dilakukan yang kembali cuma 5 misalnya. Ya. Apa actionnya nih? Ya. Apa actionnya? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti ini dan kapan batas waktunya. Pencapaian sasaran mutu ya. Nah, itu kita bahas misalnya permasalahannya atau isunya ya, boleh disebutkan isu dalam sasaran mutu ini. Kelihatannya sasaran mutu tidak pernah ada yang tercapai ya.
mungkin permasalahannya adalah sasaran mutu yang dibuat itu nggak sesuai ya. Jadi hampir semua departemen atau semua unit kerja tidak pernah mencapai sasaran. Ya, lalu bagaimana actionnya? Ya, PIC-nya siapa dan terusnya siapa? Biasanya action ini nanti diberikan sarannya oleh direksi ya. Itu yang membedakan antara rapat-rapat yang lain ya. Action itu ya. Dan seterusnya ya, kinerja proses, kesesuaian produk yang sudah kita bahas ya. Ketidaksesuaian, tindakan koreksi, hasil monitoring pengukuran ya, ini kaitannya dengan biasanya pembahasan hasil monitoring pengukuran ini kaitan dengan kalibrasi ya. Mungkin banyak sekali yang belum dikalibrasi, apalagi sekarang COVID yang nggak bisa keluar. Jadi mungkin itu bagaimana actionnya. Hasil audit tadi sudah saya sampaikan. Hasil internal audit dibahas, internal audit maupun external audit ya. Jadi hasil internal audit kita seperti apa, temuannya berapa, bagaimana prosesnya dan seterusnya. Kinerja pemasok ya, kita punya bicara dari daftar supplier, daftar supplier kita ada sekitar 50, hasil semuanya, evaluasinya oke atau tidak oke ya. Kalau oke bagaimana ya. Kecukupan sumber daya ini mengenai sarana prasarana dan efektifan tindakan diambil terhadap risiko peluang tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah improvement ya. Oke, saya pengen tahu kira-kira apakah model apa yang biasanya diterapkan dalam rapat tinjau manajemen, apa nanti membuat notulen yang model seperti ini dengan tabel, atau membuat apa ya, membuat notulen yang berupa narasi, seperti apa? Saya ingin tahu juga nih di tempat Bapak Ibu semuanya. Silakan mungkin kalau ada yang mau memberikan masukan. Kalau saya Pak Zul, ya. Saya itu kan sebenarnya ada bergerak ini Pak. Ini Bapak langsung ke pertanyaannya. Ini kebetulan ini Pak, saya nomor 4 ini pertanyaan saya tadi itu Pak. Saya elaborasi aja sih Pak. Tadi saya sebenarnya sudah bertanya Pak Zul, kurang lebih sih ya udah poinnya sudah nangkep. Jadi gini Pak, kalau kami itu untuk meeting itu ada meeting besar Pak, dalam arti karena kita kan perusahaan terbuka ya Pak ya. Jadi ada big meeting Pak. Jadi semua komisaris, direksi, internal audit, komite audit itu hadir Pak. Nah, cuma kami tuh bingung gitu Pak. Karena tadi kan saya tanya apakah syarat-syarat yang untuk ISO itu harus dipenuhin semua Pak. Ini kan meeting besar Pak. Meeting besar tuh waktunya katakan 1 hari ya Pak ya. Jadi semua itu dibahas Pak, khususnya KPI departemen, per project, sampai kadang-kadang untuk kontraktor-kontraktor kami juga ya ditanyain gitu loh Pak, ini sudah efektif belum. Jadi semua sebenarnya sudah tercover Pak, cuma kami tidak bisa membuat format yang sesuai ketentuan ISO itu loh Pak Zul. Oke, Pak Rudi, kembali ke ini Pak ya, tadi yang ke masalah yang tadi. Memang ada meeting yang besar Pak, bahkan sampai 2 hari, 3 hari. Saya pernah juga melihat, tapi itu sebenarnya adalah sales meeting ya. Nah, sales meeting itu mungkin membahas satu agenda saja Pak, misalnya target penjualan. Nah, kalau target penjualan itu kan cuma satu agenda. Sementara agenda yang diminta oleh ISO ada sebanyak ini. Nah, Bapak nanti tinggal waktu dalam meeting yang tadi itu, meeting besar tadi itu, tinggal lihat Pak, apakah juga membahas mengenai isu, apakah membahas mengenai kepuasan pelanggan di dalam meeting tadi itu, apakah juga, tadi Bapak sudah sebutkan membahas mengenai KPI, berarti sudah cek ya Pak ya. Nah, ini pasti juga lah kinerja Bapak dapat di manufaktur atau apa Pak? Ya, tambang batu bara Pak. Tambang ya, oke di tambang, misalnya mengenai proses tambang ya, hasil produknya bagaimana ya, itu pasti dibahas ya kan Pak dalam meeting itu. Nah, permasalahan-permasalahan ketidaksesuaian itu gimana? Mungkin ada yang dibahas juga di situ ya. Hasil monitoring pengukuran mungkin mengenai kalibrasi ya Pak. Mungkin kalibrasi atau pembahasan seperti itu, apakah itu juga dibahas. Mengenai tadi Bapak sebutkan ada beberapa auditor yang sudah hadir, ya mungkin juga membahas kinerja proses mereka, auditnya ya, juga itu dibahas. Jadi begitu Pak, Bapak tinggal mencocokkan pembahasan-pembahasan itu. Jadi misalnya nih, saya bayangkan sebagai Pak Rudi gitu ya, duduk situ, wah ini kelihatannya udah masuk sini. Bapak tinggal buat catatan aja, ini masuk ke agenda A, ini masuk ke agenda B. Bapak tinggal tulis, nah itu sudah jadi tinjau manajemen, tanda tangan dari direksi. Oke Pak. Gitu. Nah, memang kadang-kadang yang tidak dimengerti, ini masuk mana ya, nah itu mesti dipelajari lagi. Justru itulah kita mau diskusi ya. Contoh nih, kemarin ada yang bertanya ke saya, apa sih Pak yang dibahas dalam kecukupan sumber daya? Ini kan bisa juga mengenai budget ya Pak, budget. Pasti kan dalam meeting besar itu kan bahas mengenai budget ke depan.
ya itu kan juga masuk ya Pak. Iya, termasuk infrastruktur ya Pak ya, berarti ya. Ya, infrastruktur, sarana tadi kan, nah itu juga bahas. Ya, betul, Pak. Ya. Terus improvement saya kira pasti dibahas. Ya. Jadi dalam meeting itu tinggal nanti dicocok-cocokkan seperti itu. Ada semacam notulennya nggak Pak ya dalam meeting itu ya Pak? Ada Pak, pasti ada Pak. Kalau ada nanti tinggal Pak lihat, ya paling enak mungkin nanti dibuatkan tabel aja ya, ini masuk sini supaya auditornya juga nggak pusing kali ya. Nah ini copy paste ke sini. Ya Pak ya berarti. Tinggal di situ. Saya yakin ya, saya juga ikut dalam rapat Bapak, tapi mungkin saja sudah masuk, mungkin juga tidak. Seperti saya bilang Pak, saya pernah menghadiri atau pernah melihat atau perusahaan yang 2 hari meeting sales ya dari semua perusahaan di Indonesia, kantor-kantor cabang mengumpul. Dia membahas satu agenda saja, ya target sales, tidak membahas yang lain. Gitu. Jadi rapat yang beberapa hari itu belum tentu membahas semua agenda. Kalau saya elaborasi sedikit ya Pak ya, kalau dulu itu kami pakai balance scorecard juga sih Pak, jadi agak mirip-mirip begitu Pak. Balance scorecard ke capaian sasaran mutu ya mungkin ya, sasaran mutu juga, ya, Pak, ya? Mungkin juga masuk ke dalam bukan sumber daya, bisa Pak itu. Nanti tinggal di dalam notulen yang Bapak buat itu, tinggal diplot-plotkan aja ini di mana. Baiknya memang buatkan satu matriks saja, seperti yang saya buat tadi itu, ya. Nah, supaya nanti auditor nggak pusing-pusing nyari gitu, ini masuk ke agenda mana sih, ini masuk ke agenda mana. Baik Pak. Mudah-mudahan sudah masuk semua sih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, saya baca nih beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan saya bisa menjawab, waktunya cukup ya. Elemen-elemen apa yang wajib kita dibahas dalam RTM tadi sudah ya, elemen-elemen sudah kita bahas, ada A sampai dengan F. Apakah agenda tinjau manajemen bisa dirubah? Pelaksanaan tinjau manajemen per tahun berapa kali ya? Oke, pertama tadi sudah saya sampaikan bisa setiap bulan, bisa per 3 bulan. Ini saya nggak paham maksudnya agenda tinjau manajemen bisa dirubah. Ya tentu tidak boleh ya, karena sudah ditentukan oleh standar ISO yang tadi itu, tidak boleh dirubah. Bagaimana cara melakukan tinjau manajemen dengan waktu yang tidak lama? Itu tadi, kalau misalnya mau mengikuti model yang saya sarankan tadi itu, ya, yang permasalahan di sini sudah kita tulis sebelum kita meeting. Saya kira mungkin bangsa berapa ya? Mungkin 1 jam kali ya, tidak cepatnya kalau mau cepat. Nomor 4 dari Pak Rudi tadi ya. Jadi memang bulanan, triwulan ya itu juga bisa Pak ya. Siapa yang meng-guide manajemen review jika tidak ada MR? Ya siapa saja Pak, yang penting ada direksi nanti hadir di situ ya. Kalau MR-nya nggak ada. Tapi jangan suruh direksi untuk meng-guide, nanti pusing dia. Siapa aja, kan saya kira untuk meng-guide bisa siapa aja. Nomor 6, jika tinjau manajemen tidak dihadiri top manajemen bagaimana? Sebenarnya ini adalah tinjau manajemen seperti saya sampaikan adalah memberikan laporan kepada manajemen puncak ya. Jadi sebaiknya hadir. Atau kalau misalnya sudah tidak hadir, nanti notulen rapatnya itu dikasihkan ke manajemen aja untuk dia tanda tangani. Ya. Itu juga sudah cukup, tidak perlu hadir secara fisik. Tadi masih ingat, kita juga bisa lewat online ya, atau via telepon. Karena di dalam persyaratan tidak ada kata-kata rapat ya, melakukan tinjau manajemen itu, jadi bisa tidak mesti hadir. Mungkin kali top manajemen ya, namanya top manajemen sering kali keluar kota atau keluar negeri sehingga tidak bisa hadir dalam rapat. Berapa durasi ideal pelaksanaan RTM tidak ada ya, jadi tergantung dari masing-masing perusahaan. Bagaimana monitoring dan meninjau tingkat efektivitas hasil RTM? Oke, ya tentu gimana monitoringnya kita bisa lihat nanti dalam rapat tinjau manajemen yang berikut ya, hasilnya efektif atau tidak. Jangan sampai nanti pembahasannya sama lagi ya. 9, apakah perlu hasil tinjau manajemen di-share kepada staf atau hanya manajemen saja? Saya kira mestinya di hasil manajemen, di tinjau manajemen itu kepada semua level ya, bukan hanya staf ya. Yang menerapkan kan juga nanti stafnya itu gitu ya, untuk menindaklanjuti dari tinjau manajemen. Jadi kepada semua bagian ya yang terlibat, bukan hanya ke manajemen saja. Itu tugasnya MR nanti atau koordinator dari rapat tinjau manajemen. Nomor 10, bagaimana mengatasi permasalahan yang belum solve sampai 3 kali manajemen review dan selalu tercatat pada risalah. Jadi 3 kali muncul ya. Oke, ini baru sekali nih saya dengar nih. Ada yang pernah seperti ini ya, 3 kali, 4 kali, itu lagi masalahnya. Ada Pak, tempat saya.
Iya, Ada terkait biaya dan waktu sih. Apa kata manajemen Pak, direksi? Kalau Ya, biasanya sih agak jarang ya Pak, kalau misalnya direksi yang memutuskan, kok bisa 3 kali, jangan-jangan bukan direksi lagi yang memutuskan, bisa muncul lagi. Oke, saya kira ya nggak diatur sih ya, tapi memang tidak efektif berarti implementasinya ya, sampai 3 kali ya. 11. Apakah bisa RTM dilakukan sebelum melakukan internal audit? Salah satu pembahasan internal audit salah satu pembahasan agenda tinjau manajemen adalah internal audit ya. Memang tidak ada sih aturannya disebutkan persyaratan manajemen itu harus dilakukan setelah internal audit, tidak ada ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Gak apa-apa. Berarti hasil evaluasi auditnya nanti pembahasannya adalah mungkin pembahasan external audit atau internal audit yang tahun lalu. Cuman jarang ya, biasanya habis internal audit baru ke rapat tinjauan manajemen. Tapi boleh. Yang 12, bolehkah tinjauan manajemen dilakukan tanpa wakil manajemen? Tadi hampir sama ya, boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting dalam tinjauan manajemen itu tanda kutip direksi hadir atau direksi bertanggung jawab untuk menerapkan itu ya, dalam bentuk model apapun, rapat atau conference call atau apapun. Dan yang terakhir, di perusahaan saya melakukan audit internal dan RTM 2 kali setahun. Namun untuk RTM yang seharusnya bulan Mei kemarin tidak dilaksanakan. Apakah RTM bisa dilaksanakan sekali saja untuk membahas hasil audit internal 1 kali 2 kali? Boleh aja Pak, boleh, ya, tidak masalah. Jadi tidak harus 1 kali 2 kali ya, boleh aja, nggak apa-apa. Cuman ya, saya kira itu. Baik, mungkin ada pertanyaan terkait RTM yang sekali lagi mohon maaf, ada cukup banyak pertanyaannya. Pertama, ini nggak akan muat di PowerPoint. Kedua, juga waktu saya juga nggak cukup untuk menjawab. Tapi ada waktu sedikit, mungkin kalau ada pertanyaan silakan mungkin bagi teman-teman. Kapan dilakukan tahun ini? Apa yang sudah pernah lakukan tinjauan manajemen dari yang hadir hari ini? Semuanya, mungkin selain Pak Agus atau Pak Rudi, ada yang sudah pernah melakukan? Pak Joko mungkin, Pak Joko belum kedengaran suaranya nih Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dulu ya pertemuan kita ini, pertemuan singkat kali ini. Terima kasih sudah hadir dalam Politik Lab Online. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi insya Allah minggu depan dalam topik yang lain. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Ya, terima kasih.